Dennis Karista nampaknya tidak henti-hentinya mencari borok dari lawan seterunya, yakni Rasman Arif Nasution. Dennis yang saat ini sedang memperjuangkan hak-hak dari para mantan karyawan Rasman usai diperlakukan semena-mena, kini hal itulah yang sedang diperjuangkan Dennis kala berkunjung ke Medan saat beberapa waktu lalu. Mencari beberapa rumah untuk mengantarkan surat somasi atas perlakuan Rasman terhadap mantan-mantan karyawan yang tidak kunjung mendapatkan haknya. Lantas, langkah apa yang akan dilakukan Dennis selanjutnya guna membongkar sisi buruk Rasman Arif Nasution? Belum tahu, pokoknya apapun hasil dari Polda Sumut, Dennis percaya Polda Sumut adalah polisi yang yang persisi, terus udah gitu adil, dan bisa membedakan mana yang benar mana yang salah, profesional. Jadi yakin. Nggak tahu gue kira dia di Medan, makanya gue ke rumah dia. Gue tuh cari rumah dia tuh karena gue mau ngasih surat somasi dari karyawan-karyawannya, dari gaji-gajinya yang belum dibayar. Kan banyak juga hak karyawannya belum dilunasin, kasihan kan, keringat orang diperes sampai kering gitu. Terus gitu sampai sana gue baru tahu katanya kalau misalkan dia itu di Barreskrim ya, diperiksa, iya dia lagi pemeriksaan di Jakarta. Kok kayak dipisahin gitu ya, gue di pas banget waktu ini gue di Medan, dia di Jakarta, kayak dipisahin gitu nggak sih? Buat nagih gaji karyawan yang nggak dibayar sama dia, kan ada jelas gue ngomong, surat somasinya aja ada dan udah diterima, dan somasi itu berisi, coba dong mau bacain dong surat somasi. Surat somasi udah jelas, nanti gue bacain habis ini, dan itu surat somasi ini isinya adalah karyawan-karyawan yang belum digaji sama dia. Kasian gue sih gitu, dapat apa-apa juga kagak, masih mahalan tiketnya, rugi iya beneran deh. Cuman karena gue kasihan aja sama karyawan-karyawannya gitu. Kalau misalkan dia emang nggak seneng ya, tapi tanya dong perbuatan gue bener apa enggak, kenapa yang masalah gaji karyawannya dia nggak bahas gitu. Nggak dibahas kan kemarin, cuman bahasnya yang rumahnya apa segala macam. Berarti apa? Nih, gue bacain ya. Kemarin gue kirim surat ke dia. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Claudia, Mariska, Cynthia Kauman, Ipong, Fauzan, sama Irfan. Claudia ini kan bekas PA-nya kan dulu kan pernah kan di sebelah dia itu kan sering kan, terbukti dong. Ya, terus gitu si Mika dulu juga bekas PA-nya kan yang selalu di sebelah dia, itu kan terbukti karena dia selalu ada. Terus gitu Ipong, Patwal, terus gitu Fauzan, kameramen, Irfan, kameramen. Terus Claudia masa kerjanya 7 hari, gaji pokoknya 4 juta, lemburnya 500.000 per hari katanya dijanjinya, uang makannya 50.000 per hari, gaji yang harus dibayar ini 4.927, terus gitu dikurangin sama yang udah dibayar baru 1,5, berarti yang kurangnya sisa 3.427.000. Gue bingung deh, gaji pokoknya 4 juta, berarti di bawah UMR ya? Udah gitu iya di 4,5 udah di bawah UMR, mintanya all in lagi, minta coli. Udah di bawah UMR, mintanya all in. Nah gue gak kasihan ya, ngasih kan gue liat kalau dia juga cewek, terus umurnya tuh juga masih muda, ya kan dia kagak mau jadi PA lagi, nggak mau jadi PA lagi. Terus kan kemarin si Rasman bilang yang ngatain dia pansos apa segala macem, gue yang paksa. Kok sih kalau dia jadi YouTuber, emang gue yang suruh biar dia jadi cewek mandiri kan, dia kan nggak mau jadi PA lagi, ya biar dia bisa independen dong, bener dong. Terus gitu aku kasih kerjaan juga jadi marketing bunga. Terus gitu dia bilang kemarin Bang Rasman nge-statement ngomong kalau misalkan kalau dia trauma, kenapa dia bisa pilih hidung kan? Iya segala macem. Ya karena gue suruh si Dokter Richard jadiin dia brand ambassador, dan thank you Dokter Richard mau membantu kau dia bayar jadi brand ambassador. Ya biar dia melanjutkan hidup lah. Dia kan masih trauma, nggak mau jadi PA lagi. Kalau gue paksain dia jadi PA lagi kerja sama orang, kasihan. Tempat ke rumahnya, ke rumah dia, ke rumah yang katanya istrinya Bu El itu, rumahnya. Terus yang kedua ke rumahnya Bu Ade. Dua-duanya tuh padahal ada orang loh. Tapi nggak mau dia kasih masuk. Tadi nggak ketemu, tadi kan adanya bininya. Jadi aku pikir kan kalau misalkan Bang Rasman mungkin hatinya tidak tersentuh. Secara kan jantungnya ada 5, mungkin susah kan nembus ke hati dia kan, bikin dia terharunya. Jadi aku mencoba ke istrinya, siapa tahu istrinya lebih tersentuh. Secara kan istrinya juga kan mengenal sama karyawannya, kenal juga. Jadi siapa tahu istrinya lebih tersentuh. Gitu, ternyata nggak dibukain pintu juga. Terus kata satpamnya katanya juga udah ditelepon juga sama si abang. Katanya kalau misalkan ada Dennis di situ jangan kasih masuk komplek. Cuman kayaknya dia kurang baik ya sama orang sekelilingnya. Jadi kata
nyakitinnya biarin aja, soalnya dia juga bentak-bentak saya, gitu. Makanya bang, jangan suka bentak-bentak, hati-hati kena azab. Melakukan pembelaan terhadap para mantan karyawan dari Rasman yang tidak dibayar haknya hingga turut membantu mengungkapkan tabir pelecehan yang dialami oleh Claudia, sang mantan asisten pribadi Rasman. Kini, langkah Dennis Karista untuk mencari kebenaran di balik konfliknya dengan Rasman nampaknya turut didukung oleh sebuah keyakinan yang berada dalam dirinya. Hal itu pun bisa dilihat dari Dennis yang amat begitu yakin dan menilai jika Rasman kini sedang dalam posisi ketakutan mengingat ada banyak laporan yang kini menerpanya. Lantas, benarkah bukti-bukti yang dipegang Dennis hingga yang lainnya kini dapat menjebloskan Rasman ke dalam penjara? Dia kan sering somasi orang, ini namanya apa ya, azab somasi kah? Gimana ya? Semua karma somasi atau apa gitu. Ya dia harus aja mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan, jangan kebiasaan. Soalnya dia tuh udah dibiarkan hidup terlalu lama menindas orang, maki-maki orang gitu. Ini adalah sekarang saatnya dia membayar karmanya itu. Dibayar cash sama yang di atas, sama konten sama gue. 9 apa yang pasti ya dia takut lah. Tapi kan dia bilang sekali lagi jantungnya ada 5. Tapi ya kalau menurut gue bisa melihat perbedaan dia sudah jelas. Tadinya kan dia kan bentak-bentak apa segala macam, so jago. Aduh. Bentak-bentak, marah-marah segala macam. Sekarang kan intonasi menurun. Terus gitu intonasinya menurun. Kalau ngomong abis intonasinya menurun, terus gitu kalau ngomong apa-apa bawa agama udah dari dulu ya kan. Tapi mohon maaf sangat tidak cocok dengan tingkah lakunya. Bawa agama nggak apa-apa, asal tingkah lakunya mencerminkan yang baik-baik gitu. Itu kan belum semuanya yang mau bikin LP juga. Itu masih ada. Karena kebenaran akan terungkap, gue yakin. Karena sifat ini udah jalan Tuhan. Tuhan itu maha adil. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Lu peras keringat karyawan lu, dulu bisa bentak-bentak mereka. Fakta akan terungkap, doa orang yang terzolimi akan terwujud. Terus kemarin ditanya nama media sana, apakah ada niat damai? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Karena dia melecehkan wanita gitu. Makanya sebenarnya kalau misalkan Rasman ya, kalau misalkan dia tidak melecehkan wanita, dia nggak jahat gitu sifatnya gitu, nggak nindas yang lemah, dia bayar gaji karyawan, sebenarnya dia tuh menurut gue dia nggak cocok jadi pengacara, cocoknya jadi ini aja, selebgram gitu kan. Selebgram, ya kan siapa tahu Bang Rasman bisa kayak gue, dulu kan gue dibenci, terus sekarang dipuji, siapa tahu dia bisa begitu. Nah dia cocok tuh jadi brand ambassador. Menurut gue ya dia cocok jadi brand ambassador baju-baju KW, ya kan. Laku kali, kemarin nanti kan gara-gara dia pakai banyak yang beli, gue aja sampai ikutan beli. Iya, terus kayak gitu isu magic, bisa juga.